Beliau Al-Habib Salim Sultanul Alim dilahirkan di kota Tarim yang bertepatan pada tahun 1457 Hijriah atau bertepatan dengan 1938, yang kita sering mendengar kata-kata atau ucapan Madinatul Tarim, kota Tarim, yang mungkin kita bisa mendengar, sering mendengar kota 1000 aulia, kota 1.000.000 ulama, kota yang dikatakan oleh sebagian orang kota yang mirip dengan kehidupan para sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kota Tarim adalah kota yang di situ penuh dengan ilmu, penuh dengan akhlak, penuh dengan etika. Dari kehebatan dan kehebatan dan kemenonjolan Tarim adalah salah satu yang disampaikan oleh salah satu sahabat, orang yang pernah belajar di Tarim, yaitu bagaimana akhlaknya orang-orang Tarim. Ini bukan ulamanya tapi orang-orang biasa. Nusairul Al-Fakir pernah melihat di Tarim ketika ada seorang pemuda masuk ke Masjid Jamek Tarim, anak muda mungkin umur 20 atau umur 19 gitu, awal datang ke masjid duduk di tiang begini. Kemudian kita pernah memperhatikan sama teman-teman, sambil kepingin belajar bagaimana jalan-jalan Tarim saja sudah mengajari kita, sudah memberi pelajaran akhlak dan ilmu kepada kita, apalagi masjidnya. Datang Seorang pemuda umur 19, 18 atau 20 tahun duduk sandar. Tidak lama, 15 menit kemudian datanglah orang tua yang mungkin umur 50 atau 60. Seketika anak muda ahli Tarim ini, bukan ulama, bukan orang biasa, duduk kemudian melihat syiban, melihat orang tua masuk, seketika dia menjauh dari sandaran. Di sini misalnya beliau menjauh, pemuda ini menjauh, tapi bagaimana reaksi syiban orang tua Tarim ini, orang tua yang dari ahli Tarim, orang biasa? Beliau malah seakan-akan marah dulu. Enggak. Maka anak, tetap kamu duduk di situ. Tuh duduk kamu di situ. Belum, enggak, antum yang paling berhak karena kita muda. Enggak, kamu yang dahulu datang. Kita tetap duduk di tempat yang dimana ada. Enggak, akhirnya rebutan apa? Rebutan ngalah. Yang muda merasa muda itu tidak berhak untuk duduk bersandar. Yang tua merasa karena akhir datangnya tidak berhak untuk duduk di situ. Tapi apa yang terjadi? Keindahan begitu. Yang tua akhirnya dipaksa oleh yang muda untuk duduk, sehingga doa-doa yang dari tua, yang orang-orang yang tua tersebut mendoakan yang muda. Itulah salah satu ciri khas atau akhlak etika orang Tarim, sehingga pantas orang-orang ahlu Tarim itu dikatakan seperti kehidupannya seperti malaikat, sehingga pantas kehidupannya seperti dikatakan seperti orang-orang yang pada zaman sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan juga salah satu syekhun min masyayikhina al-Bakir, yaitu beliau pernah bercerita tentang bagaimana ahlu Tarim ini. Dia mengatakan begini, saya waktu kecil itu tidak ngerti ini baik, ini jelek, ini sopan, tidak ngerti. Tahu-tahu ngerti, setelah ngertinya apa? Setelah belajar, oh ternyata ini baik, oh ternyata mencium tangan orang yang tua baik, menghormati orang yang tua itu baik. Itu beliau katanya. Jadi kebaikan tidak tahu setelah kalau kita kan tidak. Kalau kita ketika bersandar yang muda-muda ini misalkan datang awal, ketika ada yang tua pura-pura tidur, Pak, ini malangnya
ini diusir ini kan gitu. Kita kan seperti itu, kebalikan yang ada di tarik. Ketika kita juga kadang-kadang tidak mengerti, setelah ngaji, setelah mondok, setelah taklim kepada orang-orang yang berakhlak, kita baru tahu bahwa oh ternyata ini salah. Oh berjalan di depan orang tua itu salah. Oh membiarkan sandalnya orang tua berserakan itu salah. Kebalikan ditarik, kalau ditarik pada waktu kecilnya dia tidak tahu kebaikan-kebaikan, setelah belajar tahu ini baik, ini baik, ini baik. Al-Fakir melihat langsung ketika ada acara-acara besar, salah satu cucunya ulama besar, umur 4 tahun atau 5 tahun, ketika acara masuk ke masjid seperti ini, anaknya langsung mengambil sandal orang tuanya. Dan saya yakin ini tidak tahu anak ini bahwa ini adalah kebaikan. Tapi apa? Karena didikan dari orang-orang hebat, didikan orang-orang yang dikatakan oleh beliau kehidupan yang mirip dengan sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Al-Habib Salim Ibn Habib Abdullah Asy'ari lahir di kota Tarim tersebut, dan beliau tumbuh hidup di dalam kehidupan bi'ah sholihah, di dalam lingkungan yang baik, di dalam rumah kulluhu ilmun wa wara'un wa zuhdun. Itu ayo monggo, karena Al-Habib Abdullah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy'ari beliau menjadi juluk, menjadi orang yang punya julukan sangat banyak tadi, termasuk sultanul ilm, bukan sekedar hanya isyarah dari kanjeng Nabi itu memang kehebatan, tapi itu adalah dari bonus yang semua bisyarah, semua nasihat kegembiraan yang diberikan oleh Habib Salim tidak membuat beliau terbuai, tapi beliau terus semangat dan semangat belajar. Di antaranya adalah bi'ah sholihah. Beliau hidup di lingkungan yang penuh dengan kehidupan yang baik, yang mana dinasihatkan dari nasihat ini, monggo panjenengan alhamdulillah kita punya putra, panjenengan punya anak sudah di pondok pesantren, dan itu merupakan bi'ah sholihah, merupakan lingkungan yang baik. Tinggal kita sebagaimana Syekhul Islam Habib Abdullah Asy'ari, beliau membiasakan kul baitun kulluhu ilmun. Di rumahnya beliau yang setiap hari yang diomongkan adalah ilmu. Bagaimana tidak? Beliau dikatakan oleh guru santri-santri saudara Habib Salim, dia mengatakan Habib Abdullah Asy'ari 2 jam atau 3 jam hanya di rumah lainnya ada di Lubak Tarim. Bagaimana tidak? Beliau memperhatikan ilmu, beliau memperhatikan kesuksesan, beliau menomorduakan dunia. Ayo monggo, ketika alhamdulillah sekali lagi anak-anak kita sudah ada di pesantren, tinggal kita yang ada di rumah, monggo bikin lingkungan yang penuh dengan lingkungan bi'ah sholihah, lingkungan yang kita tirukan kepada Habib Salim, yang kita tiru yaitu beramal daripada abah beliau, baitun kulluhu ilmun. Ayo kita perhatikan bagaimana ketika anak-anak kita ada di pondok pesantren, ada informasi nambah ilmu, senang kita, bahagia. Ayo ketika jangan sampai ketika ada urusan dunia, urusan prestasi dunia kita bahagia. Tidak seperti itu Syekhul Islam Habib Asy'ari. Monggo kita hidupkan dengan waro, artinya kadang-kadang kita tetap sudah anak pesantren, tapi orang tua kita sebagai orang tua tidak sholat, kadang-kadang nabrak perkara yang haram. Apa-apa sudah, yang penting anak sudah menjadi, tidak bisa, karena salah satu 3 komponen agar anak menjadi orang yang hebat, di antaranya adalah gurunya, di antaranya adalah anaknya, dan di antara juga adalah orang tuanya. Salah satu bi'ah sholihah yang mungkin mulai terkikis adalah tuntutan wali santri, tuntutan orang tua ketika anaknya di pesantren. Loh anak saya kok kurus, loh anak saya kurang ini. Mulai dulu kalau di pondok itu, kalau gemuk berarti makan dan minum terus, kalau kurus harusnya bersyukur, alhamdulillah kurus. Anak saya kok sakit, alhamdulillah, mungkin rajin belajar, sering tahajud, sering hafalan, jadi akhirnya kurang istirahat, akhirnya sakit. Itulah bi'ah sholihah yang mungkin kita harus meniru, sehingga walaupun anak-anak kita, putra-putra kita, keturunan-keturunan kita tidak mungkin menjadi sultanul ilm, minimal
mirip dengan thariqah beliau sehingga mendapatkan keberkahan dari beliau berdua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan beliau juga ketika setelah agak dewasa, setelah agak besar, beliau belajar di orang-orang tarim sekitar, yaitu salah satunya adalah Al-Habib Alwi bin Syihab, dan beliau merupakan salah satu guru senior daripada santri-santri abahnya beliau Al-Habib Abdullah Syadhili. Beliau juga belajar kepada orang-orang tarim, diantaranya adalah Al-Habib Ja'far Ibn Al-Habib Muhammad Ibn Al-Habib Ahmad As-Segaf, abah daripada Habib Ali Batu Pahat Johor Malaysia. Dan masih banyak lagi, diantara juga Al-Habib Muhammad Asy-Syahid Al-Allamah Al-Habib Muhammad Ibn Al-Habib Salim Ibn Hafid, yaitu abahnya Habib Umar bin Hafid. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang ada di Tarim. Beliau selanjutnya belajar ke Mekah, yaitu menimba ilmu di ulama-ulamanya kota Mekah. Di antaranya adalah yang paling menonjol adalah Al-Habib Alwi Al-Habib Abuya Sayyid Muhammad Sayyid Alawi Ibnu Abbas Al-Maliki. Beliau belajar 4 tahun di sana dan beliau menekuni dan melazimi beliau, walaupun masih banyak ulama-ulama yang lain beliau belajar, tapi beliau fokus sangat banyak mulazamah katsirah, mulazim terhadap Abuya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, sehingga beliau yang sering kita dengar dari manaqib-manaqib yang disampaikan oleh guru-guru kita, beliau sampai merangkum, yang perangkuman tersebut sudah mulai dicetak dengan judul Al-Fawaid Syadhiriyah, yang mungkin nanti akan menjadi lebih 20 jilid, yang alhamdulillah sekarang sudah dicetak 6 jilid. Yang 2 jilid adalah fan tafsir, yang baru-baru ini dicetak adalah bab fan al-hadis 4 jilid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian guru-guru beliau diterangkan di dalam manaqibnya hampir lebih 100 lebih guru-guru beliau. Ini menunjukkan juga, mengajarkan kepada kita bahwa beliau adalah orang hebat, bahwa beliau adalah orang yang haus ilmu, bahwa beliau adalah orang-orang yang memang fokus di dalam ilmu. Diriwayatkan, diceritakan dan dikatakan bahwa beliau bukan cuma, kita kan sering melihat pujian-pujiannya beliau Sultanul Ilm, tapi prosesnya beliau juga sulit, sama seperti mungkin lebih sulit dari sampean-sampean kita yang belajar. Nah, beliau pernah dikatakan mengulang Safinatun Najah atau Nailur Roja itu hampir 7 kali. Dikatakan belajar terus belajar, ada yang tidak paham dipelajari, ada yang paham dipelajari. Itu sekelas beliau yang sudah dapat bisyarah, dapat kabar gembira menjadi Sultanul Ilm. Beliau sekali lagi tidak terbuai dengan pujian-pujian. Beliau juga kadang-kadang kita juga, khususnya kita teman-teman, jangan sampai terbuai dengan ranking, jangan terbuai dengan angka-angka, karena itu hanya sekedar untuk memberikan motivasi bahwa Anda adalah sementara sukses, tapi sukses akhir adalah menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga, salah satu akhlak dari beliau adalah beliau sehebat-hebatnya sampai terkenal al-muhaddits, al-musnid, al-faqih, Sultanul Ilm al-arif billah, tapi beliau ketika di hadapan orang lain beliau merasakan tidak ada apa-apa. Lebih-lebih ketika beliau berhadapan dengan gurunya. Mungkin panjenengan sering lihat videonya beliau bagaimana ketika beliau di hadapan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Itu salah satu contoh yang menampar untuk kita. Beliau sudah sekelas seperti itu di hadapan gurunya, seperti tidak ada apa-apa. Ini yang harus kita tanamkan dalam-dalam di dalam tubuh kita. Walaupun panjenengan kita ini sudah menjadi kiai, sudah menjadi ustadz, sudah menjadi siapa saja, tapi ketika di hadapan guru khususnya guru yang nyambung kepada rubat atau nyambung kepada tarim, yang paling disenangi oleh guru-guru kita adalah kata-kata marhaba, kata-kata marhaba, kata-kata marhaba, inggih. Jangan sekali-kali kita mengandalkan akal di hadapan guru kita. Kalau kita mengandalkan akal di hadapan guru kita, walaupun kita salah,
tapi kesalahan. Tugas kita adalah marhaba. Marhaba ini khusus pribadi untuk mengingatkan al-fakir atau panjenengan sampean-sampean yang nanti mungkin punya ranking, punya prestasi, punya menjadi orang yang hebat, majelis yang banyak, tapi jangan sekali-kali ayo kita niru sahibul hal. Beliau ketika di hadapan gurunya, di hadapan orang lain saja mau nyium tangan, apalagi di hadapan gurunya. Beliau tidak merasa punya apa-apa. Inilah yang harus kita perhatikan. Kita belajar menjadi sultanul ilm tidak mungkin, menjadi raja kecil tidak mungkin, menjadi ahli fikih juga tidak mungkin. Ya mungkinlah ini yang mungkin kita bisa mendapatkan, yaitu kata-kata marhaba di hadapan guru kita. Mungkin panjenengan-panjenengan yang ada di Baldatus Sidik ini ketika sudah pulang menjadi orang yang hebat, ketika di hadapan guru kita bersama, jangan sampai sekali-kali ngomong, oh tidak bisa, sebabnya ini, oh ini tidak bisa. Tapi katakanlah marhaba, marhaba, walaupun kadang-kadang kita ini salah. Kadang-kadang kita salah, tidak ada kata-kata kecuali illa marhaba. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau juga bisa diambil contohnya ketika menjadi ulama besar, ketika menjadi guru. Beliau rahmat sekali. Mungkin sampean nanti ketika jadi guru, jadi syekh, jadi kiai, jangan sekali-kali tidak memaafkan kepada santrinya. Jangan sekali-kali punya unek-unek benci kepada santrinya. Kalau kita sebagai kiai, sebagai syekh, unek-unek pada santri, itu siapa yang mau yang kepengin yang bisa melampiaskan atau menyampaikan kisah sayang kalau tidak kita sebagai guru. Habibana Salim ini nun sewu ya, karena santri Indonesia kadang-kadang ada yang meler kan, khususnya masalah rokok. Ini bocoran saja ya, bocoran. Masalah rokok itu kan rodok sulit kalau orang Indonesia itu. Kadang-kadang ketemu rokokan itu kalau kepada pengurus disanksi. Tapi kalau ketemu Habibana Salim dibacakan Fatihah banyak, futuh dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang teman kita ketika melanggar itu, ketika rokok misalkan, rokok itu kan sudah dosa besar kalau di sana. Tapi kadang-kadang mulut-mulut atau mulut yang biasa ngerokok ini kadang-kadang lari ke 70 kilo hanya buat satu lencer. Habis itu pulang kelihatan ketahuan dikasih oleh Habibana Salim, atau ketahuan dari urusan-urusan dari pengurus atau mata-mata. Kalau ketemu Habibana Salim didoakan, butuh enak sudah, aduh lego. Karena apa? Itulah salah satu rahmat beliau sebagai guru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan salah satunya lagi adalah di sini diterangkan di kitab manakibnya, beliau punya akron, punya teman, punya sahabat. Di antaranya adalah Al-Habib Zain Ibn Al-Habib Ibrahim bin Samit hafidhallahu fi thuli umrih fi khairin wa tifna afiyah. Dan beliau teman akrabnya beliau atau akronnya beliau adalah Al-Habib Ali Al-Masyhur Ibn Habib Salim Ibn Habib Muhammad Ibn Habib Salim bin Hafid, yaitu kakaknya Habib Umar, Allah yarham. Dan salah satunya akron beliau adalah Al-Habib Abdul Qadir Jailani Ibn Habib Salim Khirid, yang sekarang masih ada di Jeddah, hafizahullah fi thuli umrih fi khairin wa tifna afiyah. Di sini juga bisa kita mengambil contoh bahwa ketika kita sebagai santri sudah pulang, sudah berangkat dari sudah boyong, bahasanya orang Jawa itu, sudah boyong dari pesantren, ayo jangan sampai kita punya teman yang tidak sejalur dengan kita. Kalau kita mondok ya temannya harus pondok, kalau kita pesantren ya temannya harus pesantren. Cari lingkungan yang bi'ah, tetap larinya ke bi'ah sholihah. Kita perjuangkan apa yang dinasihatkan guru-guru kita, kita sebarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan di antara juga beliau adalah, di antara yang bisa kita ambil adalah beliau juga katanya di manakibnya adalah beliau mempunyai banyak santri, banyak murid, karena beliau dijuluki Al-Murabbi. Di antaranya adalah di sini yang tercatat Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau juga Al-Alim Al-Alamah Al-Musnid Al-Habib Umar ibn Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan masih banyak santri-santri yang lain yang menunjukkan bahwa salah satu keberhasilan santri ketika pulang adalah mempunyai prestasi
Di antaranya kalau ndak kitab adalah mencetak santri yang marang kitab. Karena beliau mengikuti abahnya yang tidak begitu banyak. Ada juga karangannya tapi tidak begitu banyak. Seandainya ngarang, bisa ngarang banyak, tapi beliau mengarang mengikuti thariqah abahnya, yaitu Al-Habib Syekhul Islam Habib Abdullah Asy-Syadzili, yaitu mencetak, mendidik atau membikin santri yang mengarang beberapa kitab, beberapa banyak kitab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga terakhir beliau wafat, beliau ketika di Jeddah atau berobat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertepatan dengan bulan Rabiul Akhir, malam Sabtu Rabiul Akhir tahun 2018 atau Jumatil Akhir 1430 Hijriah atau 17 Februari 2018 Masehi. Semoga panjenengan kula bisa mengambil faidah ini dan bisa mengamalkan, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.